Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang mean atau rata-rata. Nah, di sini ada 3 rumusnya, ya. Kita pahami satu persatu. Di situ ada XI. XI itu merupakan nilai data ke titik-titik. Jadi data ke 1, data kedua, dan seterusnya. Kemudian ada FI. FI itu terletak di sini. Nah, itu adalah frekuensi nilai data ke I. Berarti misalkan ada datanya itu nilai 60. Nah, yang 60 itu ada 4 orang, berarti FI-nya adalah 4 orang. Kemudian ada K. K adalah interval kelas. Itu terletak di bagian ini ya. K. Kemudian X bar S adalah rata-rata sementara. X bar S, ini ada X bar S juga. Kemudian XS ditentukan secara bebas dan biasanya dipilih dari salah satu titik tengah interval kelas. Untuk memudahkan perhitungan, pilihlah titik tengah interval kelas dengan frekuensi tertinggi. Kemudian ada DI. DI di sini artinya adalah simpangan atau deviasi dengan rumus DI sama dengan XI min X bar S. Kemudian ada CI juga. CI merupakan kode titik tengah. Rumusnya adalah DI per P. Oke, mungkin terkesan agak cukup membingungkan. Mari kita langsung latihan soal aja. Oke, tapi sebelum kita ke latihan soal, mungkin kita bahas median sama modus aja. Jadi biar nanti latihan soalnya langsung satu kesatuan. Oke, untuk mediannya terlebih dahulu, ini adalah rumusnya. L itu adalah tepi bawah kelas median, yang ini. N itu adalah banyaknya data. FKME itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FME adalah frekuensi kelas median. P-nya merupakan panjang kelas, dan kelas median itu adalah interval kelas yang memuat nilai data ke N dibagi 2. Kemudian kalau untuk rumus modus lebih simpel. L adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah dengan kelas sesudahnya, P-nya adalah panjang kelas, dan kelas modus itu interval kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Oke, mungkin belum ada gambaran, kita lanjut ke latihan soal. Oke, ini adalah soalnya. Jadi ada estimasi penggunaan vaksin dalam hari, kemudian ada banyaknya kota atau kabupaten. Kita coba menghitung mean menggunakan rumus pertama. Untuk rumus pertamanya tadi adalah yang ini ya, F1 kali X1 dibagi F1. FI, sorry. Nah, untuk data kelompok itu akan lebih mudah ketika kalian membuat tabel. Langsung saja, di sini ada interval kelasnya, kemudian ada FI. FI itu merupakan frekuensi tiap interval kelas. Jadi kita tulis saja sesuai dengan yang ada di data soal, yaitu 9, 13, 6, 5, 2, 2. Kemudian ada XI. Tadi secara pengertian XI itu apa? XI itu adalah nilai data kesekian ya. Oke, kita cek dulu. Jadi XI itu bisa diartikan juga sebagai nilai titik tengah dari interval kelasnya. Di sini kan angka intervalnya dari 5 sampai 18. Kita tulis dulu, kita hitung ada berapa data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti data genap. Kalau data genap berarti nilai tengahnya ada di 7 ya, 7,5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah nilai XI-nya. Karena dia genap berarti 11 ditambah 12, data ke 8 ditambah dengan data ke 9 dibagi 2, berarti dapat 11,5. Berarti XI-nya yang pertama itu 11,5. Nah, nanti kalian cari titik nilai tengah dari kelas masing-masing. Nanti didapatkan 25,5, 39,5, 53,5, 67,5, dan 81,5. Kemudian barulah kalian kalikan 9 dengan si XI.
yaitu dapat 103,5 dan seterusnya. Nah, setelah kalian isi, maka kalian jumlahkan. Jumlah. Frekuensinya totalnya ada 37. XI-nya nggak usah kita jumlahkan, kita butuh jumlah dari FI kali XI, yaitu 1237,5. Maka, kita bisa hitung X bar-nya, yaitu jumlah dari FI kali XI, yaitu 1237,5. Kita bagi dengan frekuensinya, yaitu 37. Jadi kita jumlahkan, kita bagi ini sama ini. Nanti akan didapatkan nilai 33,45. Nah, ini adalah cara untuk menghitung dengan menggunakan rumus pertama. Oke, sekarang kita menggunakan rumus rataan sementara atau XS. Ingat, kalau kamu mau menggunakan XS, itu kalian harus memilih rataan sementara dulu. Dengan cara pilih interval yang frekuensinya paling tinggi. Frekuensi paling tinggi itu ada 13, punyanya interval 19 sampai 32. Nah, yang kita gunakan sebagai rataan sementara itu adalah XI-nya. Berarti nanti X sementaranya atau rataan sementaranya adalah 25,5. Kemudian, setelah kalian bikin tabel sama seperti yang di rumus pertama, kalian tambahkan tabel DI. DI itu didapatkan dari XI dikurangi rataan sementara. XI-nya yang pertama itu 11,5 dikurangi dengan 25,5, nanti didapatkan minus 14. Kemudian yang lain juga kita hitung seperti ini. Kalau sudah, kita hitung nih FI dikali DI. Berarti kita kalikan 9 dengan minus 14 sama dengan minus 126, 0, dan seterusnya. Setelah itu, kita jumlahkan. Frekuensinya kita jumlahkan menjadi 37, dan F kali D-nya juga dijumlahkan, didapat 294. Maka, rata-ratanya itu adalah XS. Kita langsung aja ya, rumusnya kan tadi sudah. XS-nya tadi 25,5 ditambah jumlah dari F kali D, yaitu 294, dibagi jumlah frekuensi 37. Maka didapatkan 25,5 ditambah 7,95 sama dengan 33,45. Hasilnya mirip dengan yang rumus pertama. Selanjutnya, min rumus kode titik tengah. Oke, untuk rumus yang ketiga ini hampir mirip, jadi kita harus cari X bar S-nya dulu. Sementara masih sama, kita ambil yang 25,5. Setelah itu, untuk tabel 1, 2, 3, dan 4 itu sama seperti sebelumnya. Kemudian tabel yang barunya itu adalah ada CI. CI memiliki rumus DI per P. P itu merupakan panjang kelas. Jadi P-nya itu adalah 14, karena dari 5 ke 18 itu bernilai 14. Berarti min 14 dibagi 14, min 1. Ini 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka F1 dikali C1 berarti ini kalikan ini. Min 9, 0, 6, 10, 6, 8. Dijumlahkan hasilnya 37. Yang ini juga dijumlahkan hasilnya 21. Sehingga X rata-ratanya itu adalah XS, yaitu 25,5 ditambah jumlah yang ini, yaitu 21 dibagi 37, kita kalikan P. P-nya adalah 14. Maka akan didapatkan X bar sama dengan 25,5 ditambah 0,57, kita kalikan dengan 14. Sehingga didapatkan 25,5 ditambah 7,95 sama dengan
33,45. Seperti ini. Selanjutnya untuk menghitung median, kita cek dulu jumlah datanya. Jumlah data didapatkan dari frekuensi ya, senilai 37. Artinya datanya itu kan data ganjil. Kalau data ganjil berarti median akan terletak pada data ke-19. Benar ya? Data ke-19. Oke. Ya, sorry. 19 kali 2 berapa ya? 38. Oh, kelebihan. Harusnya ke data ke-18,5. Jadi rumusnya adalah karena dia data ganjil berarti banyaknya data kita bagi 2, nanti dapat 18,5. Nah, 18,5 itu berarti interval berapa masuknya? Taunya dari mana? Kita jumlahkan. Ini kan 9. 9 tambah 3 21 ya. Karena 21 berarti data ke 18,5 itu masuk di interval 19 sampai 32. Nah, sampai situ paham? Setelah itu kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya. FK, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Caranya adalah yang pertama kalian tulis dulu 9, kemudian ditambahkan dengan 13 menjadi 22, kemudian 22 ditambah sama 6, 28 ditambah 5, 33, tambah 2, 35, tambah 2, 37. Sampai situ paham ya? Kemudian setelah itu kita hitung unsur-unsur lainnya. Yang pertama ada unsur L. L itu adalah tepi bawah kelas median. Kelas median tepi bawahnya berarti kan 19 dikurangi 0,5 menjadi 18,5. Jadi L ini adalah tepi bawah kelas median. Kemudian kita hitung juga FKME. FKME itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi punyanya kelas median itu kan 22, berarti kalau sebelumnya adalah 9 karena yang atas. Kemudian ada lagi FME, yaitu frekuensi mediannya. Karena mediannya ada di sini, berarti frekuensinya yang 13. Kemudian kita hitung P. P itu adalah panjang kelas, yaitu 14. Maka kita sudah bisa menghitung nilai mediannya dengan cara L besar, yaitu 18,5 ditambah setengah N, setengah kali 37 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median 9 dibagi frekuensi median 13. Kemudian dikali panjang kelas, yaitu 14. Maka ME-nya adalah 18,5 ditambah 37 dibagi 2 dulu, nanti baru dikurangi 9. Kemudian baru dibagi 13, nanti didapatkan 10,2. Sudah dikalikan ini ya. Jadi kamu hitung dulu yang 37 bagi 2, lalu dikurangi 9, atau kita hitung aja biar tidak bingung. 37 kita bagi 2 itu adalah 18,5 dikurangi 9 dibagi 13 kali 14. Maka median sama dengan 18,5 ditambah
9,5 bagi 13 kali 14. Maka median sama dengan 18,5 ditambah, kita hitung 9,5 dikali 14 itu 133, kemudian kita bagi 13, hasilnya 10,20, berapa berarti? 20, kita bulatkan aja ya, 18,5 ditambah 10,2, benar. Berarti dari situ mediannya didapatkan 28,7. Nah, seperti ini. Cukup ribet ya, tapi lebih simpel sih dibandingkan rumus yang 3 rataan atau min. Selanjutnya kalau misalkan kita mencari modus. Oke, modus itu kan nilai yang paling banyak. Berarti kita cari yang memiliki frekuensi tertinggi. Berarti yang ini ya, kelas modus. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa cari unsur-unsur modus terlebih dahulu. Yang pertama ada L0. L0 itu adalah tepi bawah kelas modus. Berarti 19 dikurangi 0,5, maka dapat 18,5. Kemudian ada D1. D1 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 13 dikurangi 9, hasilnya 4. Kemudian D2 itu kelas modus dengan setelahnya dikurangi 6, yaitu 7. Panjang kelasnya adalah 14. Maka modusnya langsung bisa kita hitung, yaitu L 18,5 ditambah D1 yaitu 4 dibagi D1 ditambah D2 7 baru dikali 14, maka didapatkan 18,5 ditambah 5,09, maka didapatkan 23,59. Jadi modusnya adalah 23,59.